Kasus kerangkeng manusia yang menimpa Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana berangin-angin. Kasus ini menghebohkan publik karena terbit diduga melakukan eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja kebun sawit miliknya yang dikurung dalam kerangkeng di rumahnya. Terbit juga terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kasusnya, mari kita kenali dulu apa itu HAM atau Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia. Seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat dan kebebasan mereka. HAM meliputi hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, hak atau kebebasan beragama, dan banyak lagi. Kronologi kasus kerangkeng manusia. Kasus terungkap setelah KPK menggerebek rumah terbit pada 18 Januari 2022, menemukan 12 orang dalam 2 kerangkeng besi. Penghuni kerangkeng diduga menjadi korban perbudakan modern, kekerasan, penyiksaan, dan perdagangan orang. Dipaksa bekerja di perkebunan sawit dan peternakan milik terbit tanpa gaji. Terbit mengaku menggunakan kerangkeng untuk membina pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa izin resmi. Namun BNN menyatakan itu bukan tempat rehabilitasi. Dampak kasus kerangkeng manusia. Dampak hukum terbit dan 8 lainnya dianggap tersangka oleh Polda Sumatera Utara. Mereka dihadapkan pada hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terbit juga terlibat dalam kasus korupsi yang diselidiki oleh KPK. Dampak sosialnya, kasus ini menimbulkan kemarahan masyarakat, terutama bagi keluarga korban yang mengalami perbudakan dan kekerasan. Adanya keterlibatan oknum anggota TNI Polri juga dapat merusak citra institusi tersebut. Dampak psikologisnya, para penghuni kerangkeng mengalami trauma fisik dan mental, dengan beberapa mengalami depresi, gangguan kecemasan, dan stres pasca trauma. Mereka memerlukan bantuan psikologis dan rehabilitasi. Dampak HAM-nya, kasus ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan, keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia. Komnas HAM menemukan berbagai bentuk kekerasan dan perbudakan dalam kasus ini dan mendesak penindakan hukum yang adil. Pemerintahan, tingkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perbudakan modern, serta berikan perlindungan dan bantuan hukum bagi korban. Masyarakat, tingkatkan kesadaran tentang perbudakan modern, belajar cara mengenali, melaporkan, dan mencegahnya, serta berperan aktif dalam konsumsi barang dan jasa yang etis. Bisnis, terapkan standar etika dan tanggung jawab sosial dalam rantai pasokan, lakukan audit, sertifikasi, dan transparansi terhadap praktik tenaga kerja, serta berikan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman bagi pekerja. Media, ungkap dan suarakan kasus perbudakan modern, edukasi dan advokasi kepada publik, serta jaga integritas dan kredibilitas informasi akademis dan peneliti. Lakukan studi mendalam tentang perbudakan modern, termasuk penyebab, dampak, dan solusinya, dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik.